Rekaman ini memperlihatkan seorang pria yang baru saja memasuki rumahnya. Awalnya semuanya terlihat normal, ruangan sepi, pencahayaan redup, dan suasana rumah tampak seperti rumah biasa pada malam hari. Namun beberapa detik setelah ia masuk, sebuah bola tiba-tiba memantul ke arah lantai, seolah-olah ada seseorang yang melemparkannya dari sudut ruangan. Pria tersebut terlihat kebingungan, karena jelas tidak ada orang lain di rumah saat itu. Jika diperhatikan lebih detail, rekaman ini memunculkan beberapa kejadian yang berurutan. Bola yang bergerak sendiri, suara panggilan, sosok anak kecil, pintu terkunci, dan wajah misterius di balik celah. Urutan yang rapi seperti ini membuat banyak orang menduga video ini terlalu sinematik untuk disebut kebetulan. Secara logis, ada beberapa kemungkinan yang bisa menjelaskan kejadian ini. Bola yang memantul dapat terjadi karena kemiringan lantai atau benda yang sebelumnya tidak stabil. Suara panggilan juga bisa merupakan audio overlay yang ditambahkan pada rekaman. Apalagi suara anak kecil dalam video horor sering jadi preset wajib untuk meningkatkan ketegangan. Sementara pintu yang terkunci bisa saja disebabkan oleh mekanisme magnet atau sistem yang otomatis menutup ketika didorong, terutama jika rumah tersebut memiliki sistem pintu lama. Namun kemunculan wajah misterius di celah pintu tetap menjadi bagian yang paling sulit dijelaskan, karena ekspresinya terlalu jelas, namun muncul hanya dalam waktu singkat. Tentu kemungkinan rekayasa juga terbuka. Bisa saja ini konten terencana, menggunakan pemeran anak-anak dan efek editing halus. Apalagi sekarang algoritma media sosial kadang lebih menghargai konten horor viral dibanding tutorial matematika. Namun dari sudut pandang supranatural, rumah-rumah lama dengan riwayat emosional kuat sering dipercaya menyimpan energi residual, terutama jika pernah ditinggali keluarga yang mengalami tragedi. Suara anak kecil, bola yang bergerak, hingga sosok perempuan adalah pola klasik yang sering muncul dalam cerita paranormal di banyak budaya. Karena itu, rekaman ini tetap memicu dua reaksi. Ada yang percaya ini bukti kejadian tidak normal, dan ada juga yang yakin ini hanya contoh konten horor yang dibuat dengan timing yang sangat rapi. Sampai sekarang, posisinya tetap berada di tengah, meresahkan tapi sulit dibuktikan. Rekaman ini memperlihatkan suasana yang tiba-tiba berubah kacau di sebuah pabrik boneka yang berada di daerah Cianjur, Jawa Barat. Salah satu pekerja terlihat mulai berteriak dan menangis histeris, seperti kehilangan kendali atas dirinya. Tak lama setelah itu, reaksi berantai terjadi. Beberapa pekerja lain ikut menjerit, jatuh ke lantai, menangis, bahkan meronta seperti sedang ketakutan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Siapa kalau menunggu dia? Jika diperhatikan lebih detail, rekaman ini menampilkan situasi yang sangat mencekam. Tangisan histeris, kepanikan massal, dan reaksi tubuh yang tidak terkendali terlihat jelas dalam video tersebut. Reaksi para pekerja tampak spontan dan sulit dihentikan, sehingga wajar
jika banyak orang menganggap kejadian ini sebagai sesuatu yang tidak biasa. Namun, jika dilihat dari sudut pandang ilmiah dan psikologis, fenomena seperti ini masih dapat dijelaskan. Dalam dunia psikologi, kejadian serupa dikenal sebagai mass hysteria atau mass psychogenic illness, sebuah kondisi di mana gejala panik atau ketidaksadaran yang dialami satu orang dapat menular ke orang lain. Hal ini bisa dipicu oleh beberapa faktor, seperti lingkungan kerja dengan tekanan tinggi, sugesti ketakutan kolektif, kelelahan fisik maupun mental. Dalam kondisi ini, tubuh dapat memberikan respons ekstrim seperti tremor, pingsan, menangis histeris, hingga kehilangan kendali, meskipun tidak ada penyebab fisik yang jelas. Apakah ini hanya reaksi psikologis kolektif, atau ada sesuatu yang lebih gelap yang ikut bermain? Rekaman ini berasal dari seorang konten kreator yang sedang melakukan eksplorasi di sebuah rumah terbengkalai. Ia terlihat meletakkan kamera night vision di dalam sebuah ruangan kosong, seolah ingin merekam aktivitas tanpa dirinya berada di ruang tersebut. Setelah kamera diletakkan, ia naik ke lantai atas melalui tangga yang berada tak jauh dari pintu. Selama beberapa detik pertama, ruangan tampak normal dan hening. Namun tak lama kemudian, sebuah bayangan gelap terlihat bergerak cepat mengikuti arah konten kreator tersebut. Jika diperhatikan lebih detail, ada 3 kejadian yang terekam dalam video ini. Pergerakan bayangan gelap, pintu yang terbuka sendiri, dan kemunculan wajah misterius di balik pintu. Kombinasi 3 peristiwa ini membuat video terlihat meyakinkan, terutama karena terjadi ketika tidak ada orang lain di ruangan tersebut. Secara logis, ada beberapa kemungkinan yang bisa menjelaskan kejadian ini. Bayangan yang bergerak bisa jadi efek pencahayaan dari night vision yang sering menciptakan ilusi optik ketika menangkap partikel debu, kelelawar kecil, atau perubahan sudut kamera. Pintu yang terbuka juga bisa dijelaskan oleh dorongan angin, struktur bangunan yang sudah rapuh, atau mekanisme engsel yang sudah longgar, terutama karena rumah tersebut tampak sudah lama tidak dihuni. Namun bagian paling sulit dijelaskan adalah kemunculan wajah misterius yang terlihat jelas dari balik pintu. Jika ini merupakan rekayasa, maka dibutuhkan persiapan yang matang, termasuk timing dan blocking kamera yang tepat. Tidak menutup kemungkinan juga bahwa video ini menggunakan teknik editing, efek digital, atau bahkan teknologi AI visual. Karena belakangan konten horor semacam ini memang sering dibuat demi sensasi dan algoritma. Meski begitu, dari sudut pandang supranatural, rumah kosong seperti ini memang sering dikaitkan dengan keberadaan entitas atau energi yang tertinggal. Banyak kepercayaan menyebutkan bahwa tempat tak berpenghuni yang menyimpan sejarah tragis sering menjadi lokasi munculnya manifestasi berupa bayangan, suara, atau sosok menyerupai manusia. Karena itulah, sampai sekarang rekaman ini masih memicu perdebatan. Apakah ini bukti aktivitas tak kasat mata atau hanya permainan kamera yang dibungkus dengan narasi horor yang cerdas? Rekaman ini memperlihatkan suasana jalanan gelap dan sepi pada malam hari. Jalan tersebut tampak seperti daerah pedesaan yang minim penerangan. Hanya terlihat cahaya lampu dari kamera dan sedikit pantulan cahaya dari pepohonan di sekitar. Di tengah kegelapan itu, kamera menangkap sesuatu yang tidak biasa. Terlihat sebuah sepeda motor bersama seseorang berada dalam posisi aneh, bukan terparkir di tanah, melainkan tergantung di tepi jalan, seolah-olah sesuatu atau seseorang
menggantungnya dengan sengaja. Jika diperhatikan lebih detail, posisi motor dan sosok tersebut terlihat tidak normal. Motor yang tergantung seperti itu bukan hal yang bisa terjadi secara alami. Harus ada alat, tali, atau kekuatan yang sengaja mengangkatnya. Begitu pula dengan sosok di sampingnya yang terlihat seperti berada dalam keadaan tidak sadar atau mengalami sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Dari sudut pandang rasional, ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Ini bisa jadi temuan kecelakaan atau tindakan kriminal yang secara kebetulan terekam kamera. Dalam beberapa kasus, tindakan seperti ini dilakukan untuk menakuti warga atau sebagai bentuk intimidasi antar kelompok tertentu. Meskipun jarang terjadi, pola seperti ini pernah ditemukan di beberapa kasus ekstrim. Ada juga kemungkinan rekaman ini merupakan bagian dari konten yang dikonsep khusus untuk media sosial. Posisi motor, suara tangisan, dan situasi yang terlalu dramatis bisa mengarah pada pembuatan konten horor yang dirancang untuk viral. Apalagi tren konten supranatural semakin diminati. Namun jika dilihat dari sudut pandang supranatural, situasi ini sering dikaitkan dengan tempat yang dianggap memiliki energi negatif kuat. Beberapa budaya percaya bahwa lokasi bekas kecelakaan atau tragedi bisa meninggalkan energi yang memunculkan fenomena visual maupun audio, termasuk penampakan atau suara tangisan. Tangisan dalam video ini menjadi elemen paling mengganggu, karena suara manusia yang terdengar menderita biasanya memicu insting empati sekaligus rasa takut. Dan kalau ini bukan manusia, lalu apa? Rekaman ini diambil di sebuah bangunan tua yang sudah lama ditinggalkan. Dalam video, seseorang terlihat membuka pintu sambil membaca ayat kursi dengan suara lantang. عنده إلا بدنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض Kalau diperhatikan, ada 3 hal yang menonjol dalam rekaman ini. Api di lantai, gerakan kain putih, dan momen ketika kain itu menghilang. Dari sudut pandang logis, bisa saja api di lantai berasal dari chemical reaction, fosfor, atau sisa ritual yang tidak sengaja masih menyala. Beberapa tempat terbengkalai punya sisa bahan mudah terbakar, atau bahkan aktivitas orang sebelumnya yang tidak diketahui. Untuk gerakan kain putih, ada kemungkinan menggunakan tali tipis, efek edit, atau trik kamera. Apalagi sekarang teknologi video makin mudah dipakai untuk membuat efek supranatural yang realistis. Namun bagian yang paling sulit dijelaskan adalah saat kain itu menghilang. Karena perubahan bentuk dari fisik menjadi seperti asap dalam satu momen, jarang bisa dilakukan tanpa pengeditan atau ilusi optik yang sangat rapi. Dari sudut pandang supranatural, kejadian seperti ini sering dikaitkan dengan entitas yang terikat tempat. Banyak orang percaya bahwa membaca ayat suci dapat memancing respons dari makhluk yang tidak terlihat, terutama di tempat yang diduga pernah digunakan untuk ritual atau aktivitas yang tidak wajar. Ada keyakinan bahwa makhluk tersebut bisa muncul dalam bentuk energi, kadang berupa bayangan, cahaya, atau kain putih yang bisa berubah bentuk sebelum menghilang. Pada akhirnya, rekaman ini menimbulkan pertanyaan menarik. Apakah ini hanya trik kamera yang dibuat untuk viral, atau seseorang benar-benar berhasil merekam sesuatu yang seharusnya tidak terlihat oleh mata manusia?